dua ancaman teror bom pesawat. Ini harus kita betul-betul sebut sebagai teror atau kriminal saja sih sebetulnya, Mas? Jelas itu teror. Saya meyakini dua teror ini bagian dari operasi intelijen. Dua teror dalam sepekan. Pola yang sama, target yang sama, metode yang sama. Sebuah email dari lokasi yang sulit dilacak, kemungkinan menggunakan VPN dari India seperti yang diselidiki Kapolda Sumatera Utara. Lantas, siapa pelakunya dan apa motifnya? Langit masih memeluk fajar ketika suara dari pengeras suara memecah keheningan di kabin Saudi Airlines SFA 5688. Itu bukan suara ramah yang biasa menawarkan minuman atau mengumumkan ketinggian jelajah. Suara itu, meski tenang, membawa beban yang tak terucap. Sebuah nada darurat yang membuat bulu kuduk meremang. Bagi Rusdi Bayagub, Ketua Kloter 33 Surabaya, kalimat yang diucapkan awak kabin itu seperti gaung dari mimpi buruk yang baru saja berlalu. Perhatian para penumpang, demi keselamatan kita akan melakukan pendaratan di Bandara Kuala Namu, Medan. Demi keselamatan, dua kata itu menggantung di udara yang pengap, syarat makna yang tak semua orang pahami. Tapi Rusdi paham. Jantungnya berdebar sedikit lebih kencang. Was-was merayap di benaknya. Ini bukan yang pertama. Baru 4 hari lalu, pada Selasa 17 Juni, skenario mengerikan yang sama persis telah terjadi pada rombongan haji lainnya. Maskapai yang sama, alasan yang sama, yakni ancaman bom. Perasaan saya sudah langsung mengarah ke sana. Ini sepertinya terjadi lagi, bisiknya dalam hati. Matanya awas mengamati rekan-rekan haji lainnya. Ironisnya, di antara 375 jiwa yang baru saja menyucikan diri di tanah suci, tak ada kepanikan massal. Wajah-wajah lelah itu hanya menunjukkan kebingungan yang samar. Mungkin karena kelelahan setelah perjalanan spiritual yang panjang, atau mungkin karena rahmat ilahi yang menumpulkan rasa takut mereka. Mereka hanya mendengar instruksi untuk mendarat di bandara yang salah tanpa penjelasan lebih jauh. Sementara di darat, drama sesungguhnya baru saja dimulai. Di balik senyum tenang para petugas bandara yang menyambut, sebuah operasi senyap berskala besar tengah digelar. Begitu para jemaah digiring ke ruang tunggu, barulah wajah asli situasi ini terungkap. Puluhan bahkan ratusan aparat berseragam lengkap, TNI, polisi, BRIMOB, membanjiri area itu. Wajah mereka keras, gerakan mereka efisien. Anjing pelacak menyalak di kejauhan. Pemandangan itu lebih efektif daripada pengumuman manapun untuk menjelaskan betapa seriusnya ancaman yang mereka hadapi. Sementara para jemaah duduk dalam ketidakpastian. Di luar sana, pesawat yang baru saja mereka tinggalkan telah menjadi tempat kejadian perkara. Tim Jindak dari Kodam 1 Bukit Barisan didukung oleh Gegana Brimob Polda Sumut dan Kopasgat TNI Angkatan Udara menyebar seperti semut prajurit. Setiap sudut, setiap celah, setiap kompartemen bagasi di perut pesawat diperiksa dengan ketelitian yang menegangkan. Setiap koper, setiap tas jinjing dibuka dan diurai isinya, mencari hantu yang tak kasat mata yang meneror perjalanan mereka. Di tempat lain, kepingan teka-teki dari teror ini mulai tersusun jauh di atas Samudra Hindia. Sekitar pukul 6.45 waktu Indonesia Barat, Kapten Pilot SFA 5688 juga menerima pesan yang membekukan darahnya. Sebuah komunikasi dari Menara Kontrol Lalu Lintas Udara atau ATC di Oman. Isinya singkat dan mengerikan. Sebuah email telah diterima mengklaim ada bom di dalam pesawatnya. Prosedur standar operasi adalah mutlak. Mendarat di bandara terdekat yang mampu menangani situasi darurat. Peringatan itu diteruskan berantai seperti sengatan listrik dari Oman ke Airnav Jakarta lalu ke ATC Kuala Lumpur yang akhirnya menyampaikan langsung kepada sang pilot. Kuala Namu menjadi pilihan yang tak terelakkan.
Malam akhirnya tiba. Pukul 18.30 WIB, Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayor Jenderal Christomei Sianturi mengumumkan bahwa pemeriksaan pesawat telah selesai. Hasilnya nihil. Tak ada bom, tak ada bahan peledak, tak ada apapun. Ancaman itu hanyalah angin, sebuah bisikan jahat dari dunia maya yang berhasil melumpuhkan sebuah penerbangan dan menyandra ratusan jiwa dalam ketakutan selama berjam-jam. Pada hari Minggu dini hari, pukul 3.30 WIB, para jemaat akhirnya diterbangkan kembali menuju tujuan akhir mereka, yakni Surabaya. 2 teror dalam sepekan. Polanya sama, target yang sama, metode yang sama. Sebuah email dari lokasi yang sulit dilacak. Kemungkinan menggunakan VPN dari India. Itulah hasil penyelidikan Kapolda Sumatera Utara. Siapa pelakunya? Dan apa motifnya? Mengapa mereka menyasar jemaah haji asal Indonesia? Tenaga ahli utama bidang keamanan kantor staf kepresidenan periode 2019-2024, Ridwan Habib, yakin bahwa teror terhadap pesawat Saudi Arabia Airlines bukan kejahatan biasa. Ridwan, yang juga merupakan pengamat intelijen, melihat adanya indikasi operasi intelijen dalam teror tersebut. Selain itu, Ridwan juga mengungkapkan bahwa ancaman-ancaman lain yang kini tengah menargetkan pemerintahan Prabowo Subianto. Mengirimkan produk laporan jam 7 pagi. Ini saya bongkar aja nggak apa-apa. Di era Pak Jokowi itu beliau mintanya grafik. Jadi maksimal itu 5 lembar dan bentuknya grafis. Isinya apa? Ancaman hari itu. Ancaman hari itu. Hari demi hari? Hari demi hari. Ancaman hari itu, dinamika hari itu, kemudian rekomendasi aksi. Di era Pak SBY itu tertulis, tebel. Sehari bisa 100 halaman. Kalau era Prabowo? Sependengaran saya itu tertulis dan grafik. 2 ancaman teror bom pesawat. Ini harus kita betul-betul sebut sebagai teror atau kriminal saja sih sebetulnya, Mas? Jelas itu teror. Saya meyakini 2 teror ini bagian dari operasi intelijen. Ini merupakan cara atau modus baru untuk mengganggu ketenangan kita di dalam negeri. Dari indikasi sampai 2 kali, itu saya setuju. Targetnya sama, arahnya sama, ke Indonesia juga. Dan menurut saya ini simultan karena jaraknya dekat. Yang ingin mengganggu pemerintahan ini siapa? Oligarki itu kan berhubungan dengan pihak asing, Bang. Siapa? Kita tahu kan 10 tahun ini kan kepentingan Tiongkok sangat diuntungkan. Luar biasa. Betul kan? Lalu kemudian ada transisi, mungkin saja yang disebut asing adalah yang terhubung dengan oligarki dengan Tiongkok misalnya. Entitasnya lembaga negara mestinya tahu. Dan lembaga negara sudah bergerak. Saya meyakini mereka sudah bergerak. Karena Presiden beberapa kali dalam beberapa forum, Pak Prabowo menyebut bahwa ada kepentingan-kepentingan asing dan intelijen jahat yang berusaha merusak Indonesia dari dalam. Ini setidaknya 3 kali Pak Prabowo menyampaikan ini dalam forum yang terbuka.